Bab 1306. Tidak. Ishak tersenyum, konon kalung itu membengkokkan ususnya dan macet, jadi operasi segera dilakukan. Dikatakan bahwa Delon masih di bangsal sebelum operasi dan bersiap untuk datang bersama perawat. Ternyata dia ditabrak oleh kakek neneknya, ibu dan ayahnya, dan nyonya tua itu sangat ketakutan. Charlie tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa keluarga Kevin mengatakan bahwa itu juga keluarga kelas 1 di East Cliff. Bagaimana mereka bisa membudidayakan keturunan yang berair?" Ishak mengangguk dan menghela nafas, sejujurnya, keturunan dari keluarga besar saat ini benar-benar lebih lemah dari generasi yang lebih tua. Jika mereka luar biasa seperti Anda, tidak ada yang kedua di negara ini. Charlie tersenyum tipis, "Kamu tidak menampar pantatku di sini." Ishak buru-buru berkata, "Kuasai semua yang saya bicarakan adalah dari lubuk hati saya yang paling dalam." Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Guru, saya khawatir setelah operasi Delon pulih, 80% kemungkinan dia akan menemukan Anda untuk membalas dendam. Kekuatan keluarga Kevin tidak setingkat dengan keluarga Wu, dan keluarga mereka juga memiliki banyak master kelas 1. Pada saat itu mereka akan melawan Anda. Saya khawatir ini akan menjadi hal yang rumit. Apakah Anda ingin memberitahu Master Wade dan membiarkannya menyapa keluarga Kevin? Selama Tuan Tua menyapa keluarga Kevin pasti tidak akan berani melakukannya lagi." Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya, "Saya belum tahu apakah saya akan kembali ke rumah Wade di masa depan. Oleh karena itu, jika saya dapat menggunakan bantuan keluarga Wade dan identitas keluarga Wade, saya harus menggunakannya sesedikit mungkin." Ishak membujuk, "Tuan, Anda tidak perlu memisahkannya dengan begitu jelas dari keluarga Anda. Sebelum pelayan Stephen menemukan Anda, Tuan Wade selalu membicarakan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda pasti harus kembali. Jangan katakan apapun, setidaknya lihatlah Tuan Tua." Charlie menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, "Bukan tidak mungkin untuk kembali, tapi tidak sekarang." Dalam hati Charlie, dia tidak hanya memiliki kebencian tertentu terhadap keluarga Wade, tetapi juga kehati-hatian tertentu. Keluarga memiliki bisnis besar. Ketika ayahnya masih ada di sana, terjadi perkelahian yang sangat sengit secara diam-diam. Sekarang keluarga telah menambah satu generasi, situasi internal pasti lebih rumit. Meskipun dia sekarang memiliki sejumlah kekuatan pribadi, di depan keluarga Wade, perbedaannya masih terlalu besar. Oleh karena itu, dia bahkan berharap akan kembali ke keluarga Wade untuk melihat hal-hal setelah dia mencapai hasil tertentu dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak, kekayaan bersihnya saat ini lebih dari 20 miliar dalam bentuk tunai ditambah Evergrande Group, di mana Evergrande Group dan 10 miliar uang tunai semuanya diberikan oleh keluarga Wade, dan dia belum menghasilkan banyak uang. Dua senter besar adalah Keng Kobayashi Pharmaceutical. 11 miliar yang datang. 11 miliar, ditempatkan di depan keluarga Wade, setetes dalam ember. Sekarang Charlie sudah memiliki 80% saham WS Pharmaceuticals, dan WS Pharmaceuticals juga resmi berganti nama menjadi JX Pharmaceuticals. Sekarang Liang memimpin produksi resep WS-nya sendiri oleh JX Pharmaceuticals. Begitu obat tersebut diproduksi dan berhasil didaftar, kiranya akan menjadi obat lambung terlaris di dunia dengan khasiat terbaik. Obat ini sendiri dapat memberikan keuntungan puluhan miliar atau lebih bagi JX Pharmaceutical. Dia kemudian akan mengambil beberapa obat lain dari 9 kitab suci surga yang mendalam, dan pendapatan JX Pharmaceutical pasti akan meroket. Kemudian melalui Ichiro, dia juga mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical, dan menggabungkan Kobayashi Pharmaceutical menjadi JX Pharmaceutical. Pada saat itu, JX Pharmaceutical akan segera menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia, dan bahkan perusahaan farmasi terbesar di dunia. Setelah dia mencapai hasil dari JX Pharmaceutical, dia dapat memiliki kepercayaan diri penuh sebelum menghadapi keluarga Wade. Bab 1307. Pagi-pagi sekali setelah pernikahan Isabella, Charlie menerima telepon dari Liang saat dia sedang menyiram tanaman di kebun sayurnya. Melalui telepon, Liang memberitahunya bahwa bubuk perut yang dia hasilkan sesuai dengan resep yang diberikan oleh Charlie telah lulus lisensi terkait dari Departemen Pengaturan Obat dan siap untuk dijual. Resep yang berasal dari 9 mendalam surga klasik ini memiliki efek pereda yang kuat pada gejala sakit perut pada masyarakat umum.
Jika Anda memiliki masalah perut kronis, Anda bisa mendapatkan perbaikan dan pengondisian yang baik dengan mengonsumsi bedak perut ini. Asam lambung, kembung dan sakit perut, atau ketidaknyamanan perut yang disebabkan oleh minum, dingin, kelelahan, DLL, mengonsumsi Weisan bisa langsung memberikan hasil. Weisan pertama kali ditemukan oleh seorang dokter terkenal di Tiongkok kuno, tetapi perkembangan pengobatan tradisional relatif lambat dalam beberapa dekade terakhir. Obat-obatan seperti Weisan sebagian besar adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Jepang dan Korea. Misalnya, Jepang memiliki Ota Weisan dan Kobayashi Weisan yang terkenal. Kedua jenis bedak lambung ini berbentuk bubuk dan dikemas dalam sachet. Jika Anda mengalami sakit perut, Anda bisa segera mengambil satu bungkus dengan air hangat untuk hasil yang baik. Kobayashi Pharmaceuticals Kobayashi Weisan telah dinilai sebagai obat harian oleh orang-orang biasa di Jepang dan banyak negara. Ini menunjukkan seberapa besar margin penjualan dan keuntungan di belakangnya. Bubuk perut yang diproduksi menurut resep dalam 9 kitab suci yang mendalam, kira-kira 8-10 kali lebih efektif daripada bedak perut Kobayashi. Efeknya sangat signifikan, dan memiliki keuntungan yang baik karena pada dasarnya tidak ada efek samping, dan bedak perut yang diproduksi dengan resep memiliki aroma obat yang kuat dan segar, yang memberikan indera yang sangat baik. Weisan yang diberi nama JX Weisan by Charlie ini akan menjadi obat baru pertama yang diproduksi sejak JX Pharmaceutical berganti nama. Liang berkata di telepon, "Guru, efek dari bedak perut ini sangat menakjubkan. Kami telah menemukan banyak relawan dengan masalah perut dan mencoba obat ini. Mereka semua memberikan evaluasi yang sangat tinggi. Ini lebih kuat dari bedak perut di Jepang dan Korea Selatan, berkali-kali lebih sedikit. Sekarang para relawan ini sangat berharap obat ini bisa diluncurkan secepatnya." Charlie bersenandung puas, dan bertanya padanya, lalu kapan secara resmi akan terdaftar dan dijual dalam jumlah besar. Liang berkata, "Kami sekarang telah memproduksi lebih dari 50 ton, dan sekarang persetujuan telah diturunkan. Kami dapat langsung mengemas dan menjual." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jika lebih dari 50 ton obat asli, berapa banyak eksemplar yang dapat dikemas? Liang berkata, "Kami berencana untuk menggunakan spesifikasi yang sama dengan yang ada di Jepang. Kami menggunakan 1,3 gram per bungkus dan 48 bungkus per kotak. Dalam hal ini, kandungan neto obat asli dalam setiap dus adalah 62,4 gram yang dapat dikemas secara total. 800,000 kotak." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana dengan harga jual? Berapa harga jual orang Jepang?" Liang berkata, "Weisan Oita dan Kobayashi Weisan, sekitar 150 kotak, JX Weisan kami, kemanjurannya beberapa kali lipat dari mereka, saya pikir kami harus menjual setidaknya 4 hingga 500 kotak." Charlie bertanya kepadanya, "Berapa harga kita untuk satu kotak?" Liang berkata, "Kebanyakan dari mereka adalah beberapa bahan obat Cina yang dipatenkan. Biayanya sebenarnya sangat rendah. Kami sangat teliti. Biayanya sekitar 20 per kotak, jadi saya rasa harga Weisan Ota dan Weisan Kobayashi juga sekitar puluhan." Bab 1308. Charlie mendengar ini dan berkata, "Lalu kami juga menjual 150 kotak, dengan harga yang sama, beberapa kali lipat dari khasiat obatnya, langsung memeras jenis produk pesaing yang sama di Jepang dan Korea Selatan." Liang buru-buru berkata, "Tidak masalah, Guru, kalau begitu saya akan memasok dealer untuk 150 kotak." "Baik." Charlie berkata, "Anda mencoba untuk memproduksi dengan kapasitas penuh, dan jangan khawatir tentang penjualan obat ini. Kami sekarang tidak hanya mencakup pengguna domestik, tetapi juga mencakup negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Untuk bersaing dengan mereka di tanah air, dan bersaing dengan mereka di tanah air, karena kita ingin merebut pasar mereka, kita harus menyiapkan amunisi yang cukup." "Saya mengerti, Guru." Liang sangat bersemangat, dia berkata, "Obat-obatan herbal Cina, Jepang, dan Korea telah menekan kami selama bertahun-tahun, dan sekarang kami akhirnya dapat melawan." Setelah berbicara, Liang bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Guru, untuk JX Weisan kita, haruskah kita membuat beberapa iklan TV? Yang terbaik adalah meminta seorang selebriti untuk mendukung atau sesuatu. Sekarang semua orang dalam masyarakat ini terlibat dalam publisitas, dan aroma anggur juga takut pada gang." Charlie tersenyum dan berkata, "Ya,
Kalau begitu kau menemukan selebriti paling populer, dan itu pasti tipe bintang yang baik yang keluar dari lumpur tapi tidak ternoda, karena industri hiburan terlalu berantakan, mereka yang memiliki sejarah kelam, gosip, jangan tidak bekerja dengan mereka. Liang berkata, baiklah, guru, saya memiliki calon yang sangat cocok di hati saya. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang itu? Charlie bertanya, oh, datang dan dengarkan. Liang buru-buru berkata, sekarang ada bintang wanita bernama Sarah Gu yang sangat populer di film dan lagu-lagu televisi. Dia baru saja mengambil film Hollywood beberapa waktu lalu. Sekarang dia sangat populer, dan orang ini tampaknya berasal dari keluarga terkenal, jadi tidak ada apa-apa. Gosip adalah objek pemujaan oleh anak laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Charlie mengangguk dan berkata, tidak tahu tentang industri hiburan, dan saya tidak mengikuti bintang, jadi terserah Anda untuk memutuskan. Jika menurut Anda orang ini cocok, Anda dapat menghubungi agensi orang tersebut untuk membahas harganya. Jika memungkinkan, tanda tangani saja kontrak dengannya dan biarkan dia mulai beriklan. Oke, guru. Setelah menutup telepon Liang, Charlie mengambil beberapa sayuran segar dan bersiap pulang untuk membuat sarapan untuk istrinya, Claire. Kebetulan Claire juga bangun dan berjalan ke bawah. Charlie memikirkan panggilan telepon barusan dan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, istri saya, pernahkah Anda mendengar tentang Sarah? Claire segera berkata dengan bersemangat, Sarah? Apa kau tidak tahu Sarah? Dia sekarang menjadi bintang wanita paling populer. Charlie menggelengkan kepalanya, saya tidak mengejar bintang, jadi saya tidak mengerti ini. Claire buru-buru berkata, saya katakan, Sarah adalah idola saya, tidak hanya idola saya, tetapi juga idola nasional. Dia bermain sangat baik di film dan serial TV, dan dia bernyanyi dengan sangat baik. Saya mendengar bahwa dia akan datang kepada kita beberapa waktu kemudian. Saat Rose Hill mengadakan konser, saya telah memperhatikan situs web tiket, hanya menunggu untuk mendapatkan tiketnya saat diterbitkan. Charlie tersenyum dan berkata, aku suamimu. Aku bahkan tidak tahu bahwa orang ini adalah idolamu. Claire berkata, kamu tidak pernah bertanya padaku. Selain itu, saya tidak suka membicarakan banyak hal. Menyukai seseorang berarti menyukainya di dalam hati. Saya tidak ingin membicarakannya setiap hari seperti orang lain. Charlie mengangguk ringan, berpikir, jika JX Pharmaceutical benar-benar mencapai kerjasama dengan Sarah ini, mungkin bisa memuaskan keinginan istrinya untuk mengejar bintang ini. Bab 1309. Charlie membungkus celemek dan pergi ke dapur untuk mempersiapkan. Tapi saat ini, ponselnya berdering lagi. Tanpa diduga, ID penelepon itu ternyata adalah Auswe, lada kecil dari keluarga Qin. Melihat hal ini, Charlie merasa sedikit terkejut, cabai kecil ini biasanya tidak sering meneleponnya. Apakah dia akan mendapat masalah lagi hari ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru menghubungkan ke telepon dan bertanya, Auswe, apakah kamu mencari saya? Auswe berkata dengan malu-malu, Guru, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang partisipasi saya dalam kompetisi sanda perguruan tinggi internasional? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingat, bukankah saya berjanji kepada Anda bahwa saya ingin datang ke tempat kejadian untuk menghibur Anda? Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku hari spesifiknya. Auswe tersenyum gembira dan berkata, jadi kamu masih ingat guru, saya sangat bahagia. Setelah itu, suara Auswe sangat malu dan berkata, Guru, saya akan memainkan babak penyisihan terakhir pagi ini. Tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk melihat-lihat. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bermain pendahuluan. Bagaimana sistem kompetisi Anda diatur? Auswe berkata, karena ini adalah kompetisi perguruan tinggi internasional, ada lebih banyak peserta. Ada lusinan kontestan di kelas-kelas berat saya, jadi saya harus memainkan beberapa babak penyisihan terlebih dahulu, tetapi kemudian perempat final akan dipilih. Mainkan lagi perempat final. Charlie bertanya dengan heran, apakah ini semua telah mencapai babak final sistem gugur? Berapa total game yang telah dimainkan? Kenapa aku tidak mendengarmu sebelumnya? Auswe buru-buru berkata, ada 4 pertandingan sistem gugur. Pagi ini adalah yang terakhir. Jika saya menang, saya akan bisa masuk 8 besar. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda adalah karena Anda tidak akan punya waktu untuk datang.
Anda juga mengatakan kepada saya bahwa waktu Anda lebih berharga, jadi biarkan saya tidak selalu mengganggu Anda. Charlie tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan begitu sopan denganku? Setelah berbicara, Charlie tersenyum sepenuh hati dan berkata, oke, beri aku waktu dan alamat, aku akan pergi dan menghiburmu besok pagi. Betulkah? Aosue berkata dengan gembira ketika dia mendengar ini, itu benar-benar guru yang luar biasa. Permainan saya jam 10 pagi ini, di Aurous Hill Gymnasium. Ada beberapa kelompok orang yang berkompetisi di stadion dalam waktu yang bersamaan, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya. Jika kamu datang, beritahu aku akan membiarkan ayahku menjemputmu. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah, sudah beres, aku akan berada di sana tepat waktu besok pagi. Setelah mengatakan ini, Charlie tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, dan bertanya kepada Aosue dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Aosue, berapa kilogram yang akan kamu ikuti dalam kompetisi? Aosue berkata buru-buru, Tuan, milikku ada di kelas 52 kilogram. Charlie mendengar ini dan berkata dengan bercanda, 52 kilogram, lalu 104 kilogram? Baik. Charlie sengaja menggodanya dan berkata sambil tersenyum, aku belum pernah mendengar tentang wanita yang baik kecuali 100. Anda harus bekerja keras untuk menurunkan berat badan. Aosue buru-buru berkata, tidak, guru. Kelas kilogram lomba sanda tidak dibagi menurut berat sebenarnya. Misalnya, selama bobotnya kurang dari 48 kg, ia termasuk dalam kelas 48 kg. Kilogram termasuk dalam kelas 52 kg. Saya 49,5 kg, yang setara dengan 99. Kebetulan tidak lebih dari 100, tetapi diklasifikasikan ke dalam kelas 52 kg. Jika Anda tidak percaya saya, saat Anda bertemu, saya akan menunjukkan beratnya. Charlie berkata sambil tersenyum, aku hanya bercanda denganmu, jangan terlalu marah. Aosue berkata dengan rajin, saya tidak marah, Anda akan salah paham bahwa dia adalah pria gemuk kecil. Tinggiku 1,7 meter, dikendalikan dalam 100 kg, sudah sangat kuat. Teman sekelasku bilang aku sosok iblis. Charlie tersenyum dan berkata, nah, lada kecil Aosue memiliki sosok setan, aku akan mencari tahu nanti. Bab 1310. Aosue berkata dengan malu-malu, saya bukan sedikit merica. Charlie tersenyum dan bertanya, lalu apa yang kamu? Aosue, Aku seorang wanita cantik kecil, sedikit manis. Setelah selesai berbicara, sebelum Charlie menjawab, dia menutup telepon dengan malu-malu. Charlie mendengarkan telepon dan tiba-tiba berbunyi bip, tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tertawa diam-diam. Lada kecil ini sangat lucu. Setelah Claire makan, dia pergi ke studionya. Belakangan ini, skala studionya telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya, dan beberapa karyawan telah direkrut. Pada saat yang sama, beberapa proyek renovasi sedang berlangsung, yang bisa dikatakan sedang booming. Jacob juga sangat sibuk setiap hari di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Setelah sarapan hari ini, dia sangat ingin pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, yang membuat Charlie sedikit penasaran. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, Ayah, mengapa kamu pergi begitu awal hari ini? Jacob tersenyum dan berkata, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kebetulan mengadakan beberapa kegiatan hari ini. Kelas hobi kaligrafi dan kaligrafi dari Universitas untuk Lansia akan datang mengunjungi kami hari ini. Charlie langsung memahaminya ketika dia menyebut perguruan tinggi untuk orang tua. Universitas untuk Lansia adalah tempat Making bekerja dan belajar setiap hari. Seorang teman baik Bibi mengundangnya menjadi profesor tamu pendidikan Prancis di sebuah universitas untuk lansia. Pada saat yang sama, dia sendiri sedang belajar kaligrafi dan lukisan Tiongkok di universitas yang sama. Sepertinya Bibi akan bertemu dengan Jacob hari ini. Pantas saja ayah mertua begitu bahagia pagi ini. Namun, karena ibu mertua Elaine berada tepat di depannya, Charlie juga tidak setuju. Dia sendiri akan pergi ke Aurous Hill Gymnasium nanti, jadi dia bertanya kepada ayah mertuanya, Ayah, tolong antar saya sebentar, saya hanya ingin pergi ke gym untuk menonton pertandingan. Baik. Jacob berkata sambil tersenyum, kebetulan sedang dalam perjalanan, kamu bisa ikut denganku. Elaine berkata tidak puas, saya mengatakan Anda, ini keluar dari pikiran saya. Apakah saya? Jacob bertanya dengan wajah dingin,
apa yang kamu bicarakan? Siapa yang marah padamu? Elaine berkata dengan marah, setelah kamu makan, kalian semua kehabisan satu persatu, pergi bermain, keluar, betapa membosankannya aku di rumah sendirian. Jacob mengerutkan bibir dan dengan sengaja berkata dengan nada sarkastik, siapa yang melarangmu keluar? Jika Anda ingin keluar, pergi keluar, cari teman lama Anda untuk bermain mahjong, atau minta kakak perempuan Anda untuk membuat wajah. Elaine memarahi kesal, Jacob, apakah kau sengaja merusak nyonya tua? Saya mematahkan kaki. Bagaimana saya bisa keluar? Selain itu, dua gigi depan saya harus diperbaiki, pergi mencari teman lama, betapa malunya saya. Jacob membuka telapak tangannya dan berkata dengan polos, kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Bagaimanapun, kakimu ada di tubuhmu. Anda bisa keluar kapan saja Anda mau. Jika Anda tidak ingin keluar, tinggallah di rumah, tetapi Anda tidak dapat menghentikan kami untuk keluar. Ah, kami tidak diwajibkan untuk tinggal bersamamu di rumah. Setelah berbicara, dia melambai kepada Charlie, menjabat kunci mobil di tangannya, dan berkata dengan santai, menantu yang baik, ayo pergi.